Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah binikmatillah, kita semua masih dalam kondisi sehat di tengah-tengah banyak orang yang sudah terkena sakit disebabkan virus corona. Alhamdulillah, kita sekarang masih Allah izinkan untuk hidup di tengah-tengah banyak saudara-saudara kita sudah meninggal karena diakibatkan oleh wabah corona. Alhamdulillah, Allah masih berikan kenikmatan kepada kita untuk masih belajar ayat-ayat Allah di saat manusia sudah disibukkan oleh dunia, disibukkan oleh virus corona, malah jauh dari Allah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang berada di rumah? Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin amin Allahumma amin. Bapak ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang home learning di tengah pandemi corona. Pemahaman yang pertama yang harus ada dalam pemikiran kita adalah latar belakang penerapan program home learning. Mengapa home learning ini diterapkan di Indonesia? Apa itu home learning? Home learning secara singkat dipahami dengan pembelajaran di rumah. Mengapa anak-anak tidak belajar di sekolah, kemudian pembelajaran dipindah ke rumah? Jawabannya adalah karena Indonesia terkena wabah virus corona, sehingga membuat pola kehidupan kita berubah. Di antaranya cara pembelajaran di sekolah pun dipindahkan ke rumah. Yang kedua adalah sekolah dipindahkan ke rumah itu adalah kebijakan dari pemerintahan pusat sampai daerah, yang mana sebuah kebijakan yang berupaya agar tidak terjadi kerumunan. Jika terjadi kerumunan, maka menjadi salah satu penyebab terjadinya penularan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nah, kalaulah latar belakang mengapa kita mengajar anak di rumah sekarang ini semata-mata hanya memindahkan schooling ke rumah, maka nanti akan kita lihat dampak yang kita akan rasakan. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang kedudukan home learning bagi kaum muslimin. Bagi kaum muslimin, pembelajaran yang dilakukan di rumah, yang diselenggarakan oleh orang tua terhadap anaknya, itu merupakan kewajiban yang harusnya dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Bagi keluarga yang sudah terbiasa menerapkan syariat pembelajaran yang berlangsung di tengah keluarga, ketika ada kebijakan pembelajaran di rumah atau home learning, bagi mereka bukan hal yang baru lagi, bukan hal yang susah, bukan hal yang sulit. Karena apa? Karena bagi keluarga tersebut, mereka telah memiliki jadwal pembelajaran keluarga. Namun demikian, tidak semudah yang kita bayangkan. Kendati
Kendati bagi orang yang sudah terbiasa menerapkan pembelajaran di rumah, di satu sisi tidak menjadi kendala bagi mereka karena mereka sudah terbiasa, tapi lain halnya jika diterapkan dalam kondisi wabah corona ini. Ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa pembelajaran di rumah atau home learning pada saat wabah itu sangatlah tidak kondusif karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah kondisi tidak stabil. Maksudnya apa? Kondisi tidak stabil itu maksudnya apa? Maksudnya adalah di tengah-tengah orang tua sedang dihimpit oleh kesulitan hidup untuk pemenuhan kebutuhan hidup, di tengah-tengah orang tua seorang ayah kehilangan pekerjaan, di tengah-tengah keluarga harus keluar dari kontrakan karena tidak mampu melakukan pembayaran. Apakah pembelajaran masih bisa dilakukan? Tentu ada kendala, walaupun sebelumnya keluarga tersebut memiliki kebiasaan untuk menyelenggarakan sekolah rumah. Fakta yang kedua adalah satu keluarga memiliki 3 orang anak, sementara HP yang dimiliki hanya 1. Yang kedua adalah jam pembelajaran online antara anak pertama dan anak kedua itu memiliki jam pelajaran yang sama. Ini menjadi kendala juga. Kendala yang ketiga adalah tidak ada uang untuk membeli kuota. Bagaimana akan mengikuti pembelajaran di rumah secara online kalau tidak punya paket internet? Selanjutnya adalah anak-anak yang tidak kondusif. Misalnya usia yang berbeda. Anak yang lebih kecil itu cenderung untuk memiliki barang-barang, alat-alat tulis yang dimiliki oleh kakaknya. Ketika seorang kakak sedang belajar, adik ingin ikut belajar, namun keinginan adik untuk ikut belajar ini mengganggu konsentrasi kakak belajar. Berikutnya adalah situasi yang sangat mencekam saat mendengar korban yang terkena corona meningkat dan meningkatnya angka kematian. Nah, beberapa fakta tadi membuat pembelajaran tidak kondusif. Apalagi diperparah dengan pemahaman para orang tua menginginkan schooling dipindahkan ke rumah. Sementara karakter schooling itu, karakter sekolah itu adalah yang pertama adalah guru diwajibkan menguasai materi. Yang kedua, guru menguasai metode. Yang ketiga adalah guru memiliki kesiapan mental, psikis yang kuat, yang stabil untuk mengajar. Yang ketiga adalah pembelajaran di sekolah itu terkait dengan kurikulum. Ketercapaian pembelajaran di sekolah itu diukur dengan ketercapaian kurikulum. Nah, kalau pembelajaran schooling, KBM schooling mau dipindahkan di rumah dengan kondisi yang terpapar tadi, sungguh tidak memungkinkan. Alih-alih anak akan belajar, ya harapan orang tua, guru, anak akan belajar, malah yang akan terjadi adalah akan menjadi tekanan psikis bagi anak. Yang pertama, tekanan psikis apa yang akan terjadi? Orang tua tidak menguasai materi, sementara anak dituntut oleh para guru
untuk menguasai materi. Kalau tidak menguasai materi, maka anak akan mendapatkan misalnya simbol menangis. Kalau anak tidak mengerjakan, anak akan mendapatkan simbol negatif. Nah, ini menjadi tekanan tersendiri bagi seorang anak. Yang kedua adalah orang tua yang mendapatkan tekanan secara psikis dari kondisi pandemi corona ini, dia akan menjadi orang yang emosional. Ketika dia emosional, dia harus mengajar anaknya, maka boro-boro dia akan mengajarkan anaknya, yang ada anak itu akan mendapatkan kemarahan dari ibunya. Yang ketiga, bagaimana si anak akan mengikuti pembelajaran schooling yang jam pelajarannya itu sudah terjadwalkan. Sementara antara anak yang satu dan anak yang lain di rumah itu memiliki jadwal yang sama atau memiliki kendala hanya satu HP yang dimiliki. Jadi sungguh tidak memungkinkan schooling itu dipindahkan di rumah yang kita namain dengan home learning. Dengan demikian, yang harus ditanamkan di kepala orang tua adalah home learning itu bukanlah schooling yang dipindahkan di rumah.